Salam bahagia, salam persatuan Indonesia. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu berkenaan tentang membumikan multikulturalisme di Indonesia. Bicara tentang Indonesia, maka yang pertama adalah bahwa negara Indonesia merupakan negara kaya akan berbagai macam budaya. Indonesia bukan hanya multi suku, multi agama, tetapi juga multi budaya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural dan multikultural. Jika kita melihat dari suku, banyak sekali suku yang ada di Indonesia, seperti suku Madura, suku Bali, suku Sasak, dan suku-suku yang lain. Ketika kita bicara misalnya tentang bahasa daerah, ada bahasa Bali, ada bahasa Lombok, ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, dan bahasa yang lainnya. Tentunya ini adalah salah satu keanekaragaman yang dimiliki oleh negara kita, Indonesia tercinta. Lalu yang kedua adalah bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang pluralitas, yang multikultural, sehingga Indonesia memiliki dinamika sosial yang sangat tinggi. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya konflik-konflik sosial, seperti konflik yang pernah terjadi adalah konflik Ambon dan konflik Poso. Konflik ini merupakan salah satu konflik yang pernah terjadi di negara Indonesia, sehingga mengorbankan keharmonisan, kenyamanan warga Indonesia. Kemudian pendidikan dipandang sebagai salah satu lembaga untuk mempersiapkan diri akan datang. Tentunya generasi baru ini diharapkan mampu hidup layak dengan norma yang berlaku, serta mampu mengimplementasikan multikultur yang ada di Indonesia. Jadi istilah sederhana bahwa multikulturalisme ini, arti yang sederhana adalah masyarakat yang beragam dan majemuk. Dalam hal ini Indonesia memiliki falsafah, yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat untuk penyatuan perbedaan di Indonesia. Upaya yang harus dilakukan untuk menciptakan kerukunan tentunya harus didukung oleh semua masyarakat. Ajaran untuk menghadapi konflik dan perselisihan juga diajarkan oleh Buddha di dalam salah satu khotbahnya. Dalam Dhammapada bab 1 Yamaka Wagga 5 itu Buddha menyampaikan bahwa kebencian tidak akan berakhir apabila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir apabila dibalas dengan cinta kasih. Berdasarkan Dhammapada itu, Buddha selalu mengedepankan cinta kasih dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, perselisihan, konflik yang terjadi. Begitu pula di dalam salah satu sutta yang namanya Kosambhiya Sutta, Majjhima Nikaya 48. Buddha menjelaskan 6 yang harus diingat, yang harus dijalankan untuk menciptakan kasih sayang dan rasa hormat agar perselisihan dan menciptakan keharmonisan itu. Yang pertama, mempertahankan perbuatan dengan cinta kasih melalui ucapan yang baik, ucapan yang berfaedah. Yang kedua adalah mempertahankan perbuatan dengan cinta kasih melalui pikiran yang positif, pikiran yang baik. Lalu yang ketiga, menggunakan barang-barang dengan cara berbagi sesuai dengan Dhamma. Yang keempat, menjalankan kehidupan kesusilaan, moralitas yang baik, menjalankan Pancasila Buddhis dan sebagainya. Yang kelima, menjalankan kehidupan yang benar. Dengan menjalankan kehidupan yang benar ini akan membawa dampak yang sangat baik. Cara inilah Buddha ajarkan untuk menciptakan kehidupan yang rukun. Bagi bangsa Indonesia, kerukunan itu merupakan harga yang tak ternilai.
karena dapat menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa dari berbagai keanekaragaman yang ada di Indonesia. Di dalam Upali Sutta juga diceritakan bahwa semasa hidup Sang Buddha ada yang namanya Niganta Nataputa, seorang guru besar sekaligus sekte agama Jaina, mengutus Upali, seorang siswanya yang cerdik, pandai, dan berpengaruh di masyarakat untuk berdialog, memperbincangkan tentang ajaran Buddha, yaitu tentang hukum karma. Setelah berdialog yang cukup panjang, Upali memperoleh kesadaran bahwa ajaran Buddha tentang karma adalah benar. Lalu kemudian Upali memohon kepada Sang Buddha untuk diterima sebagai muridnya. Sang Buddha menyuruh Upali untuk memikirkan berkali-kali karena gurunya adalah seseorang yang memiliki kedudukan dan terpandang di dalam masyarakat. Akhirnya Sang Buddha menerima Upali sebagai muridnya, dan dalam kisah itu disampaikan bahwa walaupun Upali menjadi murid Buddha, tetapi Upali tetap harus menghormati gurunya, menyokong gurunya, serta membantunya. Artinya dalam cerita ini mengajarkan bahwa Sang Buddha menunjukkan rasa toleransi yang begitu tinggi, menghargai perbedaan yang ada. Untuk itu mari kita bersatu, berpegangan tangan untuk menjadi Indonesia yang lebih maju, menghargai perbedaan demi Indonesia yang penuh dengan kebahagiaan. Terima kasih, salam bahagia.